Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami peserta Latsar Kabupaten Pangandaran kelompok 2 angkatan 7. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil wawancara kami dengan beberapa narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Langsung saja yuk kita simak videonya. Wawancara kepada Bapak terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya saya mohon kepada Bapak untuk memperkenalkan diri dahulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Digi Firmansyah. Pekerjaan saya sebagai aparatur sipil negara di salah satu kantor urusan agama di Pangandaran. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita mulai saja ya. Apakah yang Bapak ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Menurut saya, wawasan kebangsaan dan bela negara yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang pertama, apa itu wawasan kebangsaan? Menurut saya wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga diri dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara. Kemudian bela negara sendiri adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi negara kita. Saya ingin mewawancari Bapak nih tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Bapak ketahui sedikit nih, ya, tentang wawasan kebangsaan itu adalah konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Cuma ada di Indonesia yang punya wawasan kebangsaan. Nah, untuk apa wawasan kebangsaan? Tujuan utama wawasan kebangsaan adalah untuk membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan sila ketiga pada Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Itu yang Bapak. Jadi yang namanya bela negara itu adalah kewajiban setiap warga negara, tapi itu pun ada tupoksinya. Tuh, kalau TNI, nih TNI membela negara itu dari ancaman serangan dari luar. Kalau polisi itu adalah tugasnya Kamtibmas, ketertiban masyarakat. Seperti sekarang ada Babin Kamtibmas. Kalau di TNI ada yang namanya Babinsa. Nah, seorang warga negara yang baik, kita bela negara, melindungi masyarakat. Contoh kasusnya adalah contoh yang bisa kita perbuat dengan ikut Siskamling. Kesiapsiagaan bela negara bagi seorang CPNS adalah kesiapan untuk mengabdikan diri kepada negara, terus bekerja, jangan membeda-bedakan kasta, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan kita itu harus mempunyai integritas yang tinggi. Menurut Bapak, seberapa penting wawasan kebangsaan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Menurut saya itu sangat penting. Seberapa penting wawasan kebangsaan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Menurut saya sangat penting, karena dengan kita mengetahui wawasan kebangsaan, sehingga kita dapat menjaga keutuhan dan persatuan negara. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu sangat penting untuk dimiliki setiap warga negara demi berlangsungnya kehidupan yang penuh dengan persatuan dan kesatuan. Lalu sikap apa yang bisa Bapak lakukan untuk menunjukkan bela negara itu sendiri?
Sikap yang dilakukan untuk bela negara yaitu seperti mentaati peraturan yang ada, membentuk jiwa solidaritas antar sesama, dan membentuk sikap disiplin. Kegiatan apa yang sudah Anda lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara? Sebagai mahasiswa, saya telah menolong sesama mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan juga melestarikan lingkungan, kemudian menggunakan produk-produk lokal dalam negeri. Sikap yang saya lakukan untuk menunjukkan sikap bela negara adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri seperti batik dan produk-produk dalam negeri lainnya. Selain itu, sebagai guru bahasa daerah, saya juga mengajarkan anak didik saya untuk melestarikan kebudayaan, terutama bahasa-bahasa daerah yang kita miliki di era modernisasi ini. Bapak kan kebetulan sebagai ASN nih ya. Bentuk bela negara Bapak sebagai ASN tuh seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan setiap hari? Nah, satu untuk seorang ASN. Yang pertama nih, seorang ASN ketika kita berangkat kerja, umpamanya kita jam 8 mulai jam kerja, kita datang itu harus 15 menit sebelum jam kerja dimulai, karena kita ketahuan kalau absen kita terlambat, ketahuan. Terus kalau kita sudah masuk di lingkungan kerja, tempat kerja, kita usahakan kalau sudah di kantor ya di kantor kerja, jangan sampai keluyuran. Apalagi yang namanya ASN, apabila tidak masuk kerja ataupun pada saat istirahat pulang, ditanya sama masyarakat, Bapak nggak kerja, padahal itu hari Sabtu, hari Minggu jelas libur. Itu jadi apalagi kalau kita sudah pulang berbaur dengan masyarakat, kita harus mencintai budaya siapa, lingkungan aja dulu di situ. Kearifan lokal kita hargai, terus kita cintai produk lokal dulu. Jangan kita mencintai produk luar negeri sementara produk lokal terabaikan. Jadi kita belanja itu ya produk lokal dulu lah, produk orang kampung setempat dulu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak sebagai ASN mengenai isu yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan seperti korupsi? Ya, korupsi menurut saya sangat merugikan negara dan rakyatnya. Karena suatu kejahatan untuk memperkaya diri sendiri itu dapat menghancurkan semangat bangsa yang adil, juga dapat menyengsarakan rakyatnya. Menurut saya, korupsi ini adalah sebuah tindakan yang sangat melawan hukum dan merugikan banyak pihak. Sekarang sudah ada undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Itu bisa saja yang namanya korupsi dan nepotisme itu bukan di ASN saja, di masyarakat juga jelas berkembang. Tapi bagi seorang ASN, apabila kita sudah mempunyai integritas, mempunyai keyakinan, ya, kita bekerja itu sudah digaji oleh pemerintah. Nah, uang pemerintah dari siapa? Dari hasil pembayaran pajak yang dikumpulkan. Kenapa kita harus korupsi? Kata kuncinya, kalau kita ingin bersih korupsi, kita ingat dengan sumpah jabatan. Ketika nanti adik disumpah sumpah jabatan, sumpah ASN, di situ ada demi Allah. Itu. Kalau kita demi Allah, kita ingat tadi kepada Pancasila. Sila ke-1, niat yang kuat, jangan tergoda dengan iming-iming segala macam. Disuap, dek, tolong ini, kerjakan ini, nih duitnya. Kita kerja sudah digaji, kenapa mesti minta duit? Kenapa kita harus masih menerima imbalan? Sudah digaji sesuai dengan peraturan. Ada gaji pokok, ada uang makan, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan daerah untuk pegawai daerah. Kan udah berapa tuh? 4 macam. Kenapa tidak cukup? Orang-orang yang tidak cukup, yang merasa tidak cukup karena orang-orang yang tidak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, insya Allah kita merasa cukup.
Terus kalau pingin kaya jangan jadi ASN. Kenapa pingin kaya jadi ASN? Kalau pingin kaya jadi pengusaha yang ulet. Jangan milih jadi ASN, ikut daftar ASN. Lalu kiat apa yang bisa Bapak bagikan untuk tidak menjadi pelaku isu tersebut? Upaya pencegahannya seperti meningkatkan kesadaran untuk berperilaku anti korupsi. Menurut saya, agar terhindar dari budaya korupsi tersebut, kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan menanamkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita miliki. Kita itu tidak tergoda oleh hal-hal yang berbau korupsi. Kita harus mempunyai integritas yang tinggi. Karena kita punya integritas yang tinggi, sama saja kita itu sudah membela negara. Membela dari mana? Memerangi korupsi. Memerangi korupsi sama dengan membela negara. Kenapa? Menyelamatkan uang rakyat. Apa saja isu-isu yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan? Seperti isu COVID-19, kemudian hoax, kemudian narkoba, dan juga korupsi. Penyebab utama muncul isu-isu tersebut? Jadi rendahnya kepedulian masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini, dan juga masyarakat seringkali percaya pada berita-berita hoax di luar sana. Terkait isu-isu tersebut, apa kontribusi Anda untuk aksi bela negara ketika isu tersebut ada? Bisa dengan cara mematuhi protokol kesehatan, dimulai dari diri sendiri dan juga mengingatkan orang lain agar mengikuti protokol kesehatan. Dari wawancara yang telah kami lakukan, kami dapat menganalisis bahwa setiap anak bangsa pada dasarnya memiliki sikap bela negara, khususnya pada narasumber-narasumber yang telah kami wawancarai. Narasumber-narasumber kami telah banyak berkontribusi dalam aksi bela negara di kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga memberikan tanggapan mengenai isu korupsi yang sudah tidak asing lagi. Menurut mereka, korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan banyak pihak. Para narasumber kita juga telah memiliki kesadaran untuk tidak menjadi pelaku korupsi tersebut. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari wawancara tersebut adalah narasumber-narasumber yang kami wawancarai telah memiliki kesadaran akan pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara. Mereka telah banyak berkontribusi dalam aksi bela negara menurut profesi masing-masing. Mereka juga telah menanamkan sikap anti korupsi pada diri mereka agar terhindar dari perilaku tersebut. Nah, oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mari kita bela negara mulai dari diri kita sendiri untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.